Melihat kembali kepada target pemerintah ya untuk investasi di sektor pertambangan pada tahun 2021 itu kira-kira 6 miliar US dollar. Dibandingkan dengan tahun lalu itu rencananya targetnya itu 7,75 miliar US dollar. Tetapi realisasinya cuma 3,7 miliar atau 48%. Nah, ini kita ada kenaikan dalam target hampir sekitar 6 miliar dolar ya. Dan sekarang pertanyaannya dari target itu ada nggak kira-kira perubahan signifikan di dalam investasi dalam sektor pertambangan? Jawabannya secara signifikan untuk tahun ini belum ada. Belum ada. Nah, kalaupun ada, itu kita memerlukan suatu rencana yang sedikit panjang, bukan dalam jangka pendek 1 tahun. Nah, misalnya pemerintah juga sedang melirik bagaimana mengenai logam tanah jarang, khususnya yang terdapat di Pulau Bangka dan Belitung. Nah ini saya kira ini juga nanti pasti akan terbuka ya, kecuali nanti misalnya akan mengandung radioaktif, maka ada peraturan tersendiri di negara kita ini. Yang lain-lain juga yang mungkin kita perlu perhatikan adalah bagaimana menumbuh kembangkan investasi di mineral kritis ya, misalnya di dalam dolomit itu ada kandungan magnesium. Magnesium itu belum banyak kita garap sekarang, hanya untuk pupuk untuk dolomit itu. Nah kalau kita kembangkan kepada magnesium ya, yang akan menjadi logam yang sangat diminati dia akan datang, itu akan menjadi juga suatu peluang untuk investasi. Di samping itu, kita menyadari bahwa kita mempunyai cadangan terbesar nikel di dunia. Sekarang lagi marak-maraknya untuk mengembangkan baterai untuk mobil listrik. Nah, kita membutuhkan nikel dan kobalt. Ya, nah ini juga sudah beberapa yang akan investasi di sana. Itu yang di depan mata. Yang 2 sebelumnya yang saya sebutkan tadi itu mungkin masih memerlukan waktu. Ya, nah nanti ada efek berganda, efek ganda. Begitu jadi nanti kendaraan listrik, bukan hanya nikel, kobalt atau ada satu jenis baterai yang lain namanya lithium iron fosfat, di mana tidak membutuhkan nikel, kobalt, tapi yang dibutuhkan fosfat. Dua-duanya ini sepertinya akan berjalan. Nah ini juga akan menimbulkan peluang-peluang untuk investasi ke depan. Kalau emas kita sudah katakan sangat mapan sudah. Harga jarang bersiklus sangat tajam, selalu stabil ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia cukup banyak ya, namun yang akan juga mungkin muncul dalam waktu dekat adalah tambang yang kurang lebih sama dengan tambang di Freeport yang ada di Sumbawa. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.